warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'a. Amin Allahumma amin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Warabi'u al-mu'allafatu. Warabi'u, adapun yang keempat. Halaman berapa itu yang terjemah? Hilang. Ustadzuna coba pinjam. Pinjam. 41. Halaman 41. Ini baris ke bawah, 2 baris dari bawah yang terjemah itu. Warabi'u, adapun yang keempat daripada mustahiq zakat, al-mu'allafatu, yaitu mu'allaf, orang yang dihibur hati mereka. In qasamal imamu, jikalau membagi oleh imam. Wahum arba'atun, dan adapun mu'allaf itu ada 4 macam. Man aslama walakinnahu dha'ifu yaqinin. Adapun yang pertama, orang yang masuk Islam dan akan tetapi dia yaitu lemah keyakinannya. Wa huwal imanu, dan yakin itu artinya keimanannya. Au qawiyuhu walakin lahu syarafun fi qaumihi, atau yaitu orang yang kuat keyakinannya, akan tetapi bagi dia yaitu ada kemuliaan fi qaumihi, pada kaumnya, yakni masyarakatnya. Yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi islamu ghairihi minal kufar, yang diharapkan dengan memberikan dia oleh keislaman selain dia, minal kufari, daripada orang-orang kafir. Au man yakfina syarra man yalihi minal kufari, atau yang namanya mu'allaf yaitu orang yang mencegah oleh orang akan kita akan kejahatan orang yang mengiringinya, mengiringi oleh man akan dia, man yakfi, minal kufari, daripada orang-orang kafir. Wa man yakfina syarra mani'iz zakati, dan orang yang mencukupi, yakni mencegah akan kita akan kejahatan orang-orang yang enggan berzakat. Fahadhanil qismanil akhirani innama yu'tayani idza kana i'ta'uhuma ahwana alaihi min tajhizi jaisin
ba'asahu li kufarin aw mani'i zakati. Nab'asuhu ya li kufarin. Maka adapun dua golongan yang terakhir ini hanya saja diberikan oleh dua golongan terakhir, ya apabila ada oleh memberikan keduanya ahwana, yaitu lebih rendah, alaina atas kita, min tajhiji zaisin nab'asuhu, begitu ya, nun, daripada membiayai pasukan yang mengirim oleh kita akan jais pasukan itu likufarin bagi orang-orang kafir, au mani'iz zakati atau orang-orang yang enggan berzakat. Ammal qismanil awalani fala yushtaratu fi i'ta'ihi madzalika. Adapun dua bagian yang pertama, maka yaitu tidak dipersyaratkan pada memberikan dua bagian yang pertama, dzalika oleh yang demikian itu, idza kana i'ta'uhuma ahwana alaina. Wal khamisur riqabu wallahu a'lam bissawab. Kita bedah dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kajian kita bisa dilanjutkan kembali dan masih berbicara kriteria-kriteria mustahik zakat. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa jumlah mustahik zakat yang ditetapkan oleh Al-Quran ada 8, dan kita urai satu demi satu dari apa yang ada pada surat At-Taubah itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Empatnya begitu tuh nyusunnya. Jadi yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang keempat dari 8 golongan itu namanya muallaf. Nampaknya muallaf itu di zaman sekarang ini tidak ada. Nampaknya golongan muallaf ini di zaman sekarang ini nampaknya tidak ada. Kesalahan muslim kebanyakan bila ada orang Kristen atau non muslim masuk Islam, pasti disebutnya mu'allaf. Ini namanya kalimat yang tidak bijak. Siapa yang memulai begini, kami juga sampai detik ini belum ketemu yang memulainya dari meneliti ini. Jadi setiap non muslim masuk Islam selalu disebut mu'allaf, walaupun sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, masih juga disebut mu'allaf. Begitu. Kalau pakai rumus kita ini, nanti Umar bin Khattab juga kita sebut mu'allaf. Dan tidak ada itu kayak begitu. Begitu Abu Bakar Siddiq kita sebut mu'allaf. Tidak begitu. Begitu. Jadi mu'allaf ini artinya mu'allaf tuh orang yang dihibur hatinya.
Apa itu dihibur tuh? Begini maksudnya ya. Dia imannya masih goyang-goyang. Imannya masih setengah-setengah. Itu namanya mu'allaf. Yang kami temukan dalam kehidupan bermasyarakat selama kita ada di Jakarta ini, orang non-muslim masuk Islam itu kebanyakan nih yang kami temukan itu sudah hasil penelaahan mendalam dengan berbagai konsekuensi yang ada. Dia udah pikirin dan udah bandingin kebenaran ini adanya di mana ya. Kalau orang Kristen, apakah dalam ajaran Kristiani atau ajaran Muslim? Dia teliti dengan mendalam. Sesudah dia mantap, baru dia mendekati Muslim, pengen menyatakan 2 kalimat syahadat. Itu yang kami temukan. Artinya begini yang kita maksud. Bisa jadi dia tuh bisa dapat bukan karena mu'allaf, tapi karena miskinnya atau karena fakirnya bisa. Tapi karena mu'allaf ini, kami nih mohon maaf sampai detik ini belum nemu yang namanya mu'allaf. Tahadus bin Nikmah kami lebih dari 200. Yang kami islamkan itu dari non muslim, cuman dari dialog tuh tidak banyak, paling berapa ya, 15 lah hasil debatan itu dengan orang-orang Kristen itu, dikit. Selebihnya banyak motivasi, kurang lebih begitu yang Islam. Dari yang dialog saja mereka selalu sesudah Islam itu mengatakan, Pak, saya akan pegang Islam ini karena ini agama yang benar sampai saya mati, apapun resiko yang ada. Ini namanya imannya kuat. Namanya seringkali jadi muncul di masyarakat. Ini kehidupan dulu kalimat mu'allaf. Suka kita bilang, padahal dia mu'allaf, ya Allah ibadahnya rajin banget ke masjid, ya Allah mu'allaf padahal, tapi ibadahnya rajin. Begitu. Sering gak kita dengar tuh kalimat-kalimat begitu tuh? Itu justru dia bukan mu'allaf. Kalau udah kayak begitu, jangan-jangan kita ini nih kalau lagi pusing dikit baru tahajud. Mana itu buku tahajud tuh? Kalau dagangnya menurun, mana tuntunan sholat duha itu? Entar majuin, masih goyang-goyang. Jangan-jangan kita orang ini yang iya mu'allaf, ibadahnya masih goyang-goyang. Masih begitu. Orang kata kita, wah Allah mu'allaf, rajin ibadahnya. Dia bukan mu'allaf kalau udah kayak begitu. Kita yang mu'allaf. Begitu. Dia udah mantap dengan kebenaran Islam. Kami temukan itu banyak orang-orang non muslim itu terus kalau mau Islam kadang lewat mimpi begitu ya. Mimpi gitu. Awal mulanya dia dari pengalaman yang kami temukan ini, kehidupan bermasyarakat, lama-lama mulai ngintip-ngintip ibadah muslim, terus bergojolak dia punya hati, dia bandingin lagi dengan Alkitab, terus aja. Ntar nanya lagi, begitu. Yang gagal kami nih sama beliau ini nih, nggak jadi orang Flores, France, gitu. Udah dialog berapa kali, udah goyang, sekali ketemu saya pikir muslim, tinggal sekali lagi nih, nggak datang, ya udah putus sudah, nggak datang, begitu.
Biasanya yang Allah mudahkan itu 3 kali pertemuan, yakin mesti muslim. Ramadan kemarin pun ada pendeta masuk Islam. Dia beberapa pertemuan, Allah takdir Ramadan kemarin ini pandemi. Mudah-mudahan aja Allah terus kuatkan. Sebab ini mau dibunuh ini. Begitu. Jadi kembali, mu'alaf itu orang yang imannya masih goyang-goyang. Yang kami temukan, ini kan berbicara yang ditemukan. Ya mungkin saja ada begitu ya kan. Begitu. Di kota besar ini kebanyakan non-muslim pindah ke Islam itu sudah hasil telaahan mendalam dan dia mengata inilah agama yang benar. Sudah begitu, dengan keimanan yang amat sangat luar biasa. Itu yang kami temukan, gitu. Yang kami temukan. Kalau yang imannya masih goyang-goyang terhadap kebenaran Islam, ini baru perlu disokong dari jatah mu'alaf, begitu. Jadi kalau ada orang non-muslim, Islam, rajin ibadah, dia dikasih zakat, andai dia miskin atau fakir. Kalimat mu'alaf sudah nggak ada kalau sudah imannya mantap. Begitu. Nah, mu'alaf ini dalam kajian hukum Islam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada 4 kriteria disebut mu'alaf. Ada 4 mu'alaf tuh. Nanti kita bakal bedah dari 4 ini mana yang dapat, mana yang tidak dapat, begitu. Pertama, kriteria mu'alaf itu adalah orang yang masuk Islam namun keimanannya masih lemah, masih goyang-goyang. Kalau bahasa kita masih setengah-setengah Islamnya nih. Ini satu kriteria mu'alaf. Jadi ada orang masuk Islam tapi imannya masih goyang-goyang. Yang model begini bila ada biasanya faktor percintaan. Ada non muslim pacaran sama muslim. Kata si muslim, apa cewek apa cowok, yuk kalau mau nikah sama saya masuk Islam. Cinta lebih besar yang dia prioritaskan, akan dikalahkan agama dia. Baik dah Islam. Ini masih setengah-setengah karena faktornya bukan keyakinan, faktor cinta yang datang. Ini banyak. Yang model begini bisa nih ditemukan. Tapi kalau kami pengalaman kehidupannya, walaupun orang itu Islam karena percintaan, nanti habis Islam kita tatar, kita beri penataran. Jadi yang tadinya Islam tuh karena cinta berubah menjadi mantap, begitu. Yang kami alamin dalam kehidupan bermasyarakat itu seperti itu. Jadi pertama, yang namanya mu'alaf ini adalah orang yang masuk Islam akan tetapi keimanannya masih lemah. Bahasa Syekh Nawawi, walakinnahu dha'iful yaqin wa huwal iman. Akan tetapi masih lemah niat muslimnya nih, masih rada goyang-goyang. Ndak mantap. Ini namanya mu'alaf. Kriteria pertama.
Yang disebut mu'alaf orang yang masuk Islam akan tetapi keimanannya masih lemah, masih goyang-goyang. Itu satu. Yang model begini nih dikasih. Kenapa? Karena ketika non muslim itu masuk Islam, luar biasa persatuan mereka jauh lebih kuat dibanding kita. Jadi kalau orang non muslim tuh masuk Islam, itu link dia kerja habis. Itu yang kami temui. Linknya di kantor pecat. Pengen kerja tempat lain, langsung dihubungin linknya dan diumumin si fulan ini keluar, bahasa kita orang murtad lah gitu. Ente si ini udah keluar dari Islam, dari Kristen. Yang ini nih kerja di sini tolak, kerja sini tolak, kerja sini tolak, kerja sini tolak. Itu udah biasa. Dulu dari Maluku, Halmahera, namanya Islamnya Pendeta Abdullah. Kata Pendeta Abdullah bilang, Pak Ustadz, kenapa kami pas Islam ini susah? Saya bilang, Pak Pendeta, begini masalahnya. Anda ini kan punya jaringan. Jaringan Anda ditutup semua. Iya, ini yang menjadi kendala. Maka perlu dirubah nama KTP-nya. Agar supaya link itu tidak ada. Ganti nama. Gitu. Kalau begitu harus ganti nama. Ya ganti nama aja dengan KTP Islam. Begitu. Jadi kalau masih nama yang lama ini rada repot. Jadi orang banyak tahu daripada teman-teman Anda yang dulu habis. Yang kayak begini kita kasih dana. Yang besar kasih dana. Sokong yang model begini. Disokong. Ada juga mu'alaf-mu'alafan. Udah masuk Islam di masjid ini, ntar datang lagi ke masjid anu, ini mau nyari duit. Yang kayak begini mau di Islam juga yang nyusahin banyak, ditambah ente, tambah ribet nih di Islam. Begitu yang model duit. Banyak. Kami juga temuin. Kami udah Islamin di Kebon Jeruk. Habis itu di Bintaro kami ngisi khutbah, ada dia lagi Islamin. Saya omelin, aduh jangan begini Pak, jangan. Islam bukan ajang nyari duit, bukan. Ini sebuah keyakinan kebenaran. Sampailah kita kasih zikir, nih Bapak baca ini aja. Udah jangan kayak begini, tambah sengsara Pak. Begitu, ndak bakalan. Nabi bilang, siapa yang membuka pintu mengemis, Allah bakal buka 70 pintu kesusahan. Gitu. Man fataha babas su'al, kata Nabi, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqri. Siapa orang yang ngemis, Allah buka pintu kesusahan enggak tanggung-tanggung 70 jalan untuk menjadi dia sengsara. Kita tak boleh. Islam itu mulia. Jadi kembali kriteria pertama, orang yang masuk Islam akan tetapi lemah keyakinannya. Yang kedua, kriteria mu'alaf itu adalah orang yang masuk Islam dan mantap imannya. Namun dia punya pengikut, sehingga kalau kita beri dia akan menarik pengikutnya biar Islam. Ini kriteria kedua. Jadi masuk Islam udah mantap Islam, pokoknya ampe mati saya tidak goyang-goyang. Begitu, ampe mati.
Begitu. Tapi pengikutnya banyak. Jadi harapannya dengan memberi dia ceramah kepada pengikutnya sehingga pengikutnya tertarik dengan Islam. Ini kriteria kedua. Dulu Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh model kayak begini. Model kriteria kedua. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini susah udah Islam. Pendeta ada. Maka aman Nabi dibagi. Ini yang suka dibaca tuh dalam khutbah-khutbah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi idza a'taan la yakhshal iqtar gitu. Jadi Nabi bagi dia kambing kala itu. Berapa bagi kambingnya? Kasih sama Nabi 100.000 ekor. Berapa itu? Ini kan ada tukang kambing nih. Lagi seekor 1 juta aja. Ini 100.000 ekor. Lagi 1.000 kan 1 miliar. Ya, 100 miliar. Sampai dia pulang ke kampungnya nyengir-nyengir, jingkrak-jingkrak, ai kaumi, halumu wa aslimu li'anna Muhammadan a'tani atau aman la yakhshal iqtar. Kata dia, masyarakatku, mari lihat nih, lihat. Kata dia, lihat, lihat kambing 100.000 ekor. Ini at-taqwa penuh ini. Banyak. Nabi kalau udah bagi enggak tanggung-tanggung, enggak takut miskin tuh Nabi. Begitu sampai. Bagi yang model begini kalau udah pendeta begini. Bagi. Biasanya kalau ada pendeta begitu masuk Islam, kami pribadi Ta'adub bin Imam ngasihnya rada gedean. Nih buat modal awal takut mau ngapa-ngapa. Begitu. Supaya dia ini ya sedekah aja begitu. Itu kayak begitu. Jadi agar supaya pengikutnya ikut. Ini namanya pimpinan model begini, kepala suku begitu. Jadi ekornya ngikut. Ekornya. Itu kayak begitu. Itu juga mualaf tuh. Kriteria kedua. Yakinnya mudah yakin. Yakin. Ada sampai kalau berbicara yakin mualaf nih Masya Allah aja. Kadang waduh perjuangannya kita nggak ada apa-apanya. Dibawalah dia dari Jakarta mau dibawa ke Sumatera Utara karena asal kampungnya Sumatera Utara. Cewek masih muda, mahasiswi jadi saya bilang zikir ini takut keluar ganda, bahaya ini keluarganya. Bener aja, ini ada kasus, ini contoh kasus. Dibawa, matanya ditutup. Dia berasa ini tol Merak, saya harus pulang nih ke Medan. Begitu. Mau dibawa, dia loncat dari mobil. Loncat. Allah takdirin kagak ngapa badannya. Kagak ngapa. Mana malam jam 3. Nggak ngapa badannya. Enggak ini, lecet, enggak ada yang patah. Loncat dari mobil, pintunya buka, dia loncat. Dia minta tolong tuh di truk tuh, Pak tolong saya. Ya namanya perempuan begitu malam dia takut juga. Ada juga yang nolongin, kata dia nih. Sampailah dibawa ke Balaja, pulang juga ke rumah kita. Hebat juga ini Allah ini. Oh iya bagus kan. Begitu ada mahasiswi itu dulu. Begitu. Ini memang
luar biasa. Sebab dia keluarganya pendeta semuanya, 18. Dia anak bontot dia. Banyak itu kasus-kasus begitu. Ini luar biasa dalam Kristen masuk Islam itu perjuangannya setengah mati. Setengah mati. Ada juga yang mau dibunuh sampai luar negeri namanya udah masuk. Kiai, nama saya udah sampai luar negeri. Udah tahu semuanya kalau saya Islam. Iya, udah di sini aja. Begitulah kadang, kasihan saya tuh kalau non muslim tuh berat perjuangannya. Kita mah enak saudara, enak. Kita mah ya Allah nggak susah-susah amat berojol dari mak kita, baba kita udah muslim. Mereka begitu. Masih ada nih hidup kalau kami cerita, tapi ini harus dipotong nih nanti. Jadi sampai dia keluar duit 10 miliar baru Islam. 10 miliar. Dia nyari kebenaran Injil, sampai dia ke Vatikan, ke Roma, ada separuh doang. Ngintipnya doang 1 miliar. Ngintip doang 1 miliar. Ngintip doang, cuma separuh doang. Nggak boleh dipoto, dia nyolong metok. Dia nanya, di mana ini adanya? Yang separuh Yerusalem, di Israel. Dia ke Israel, ngintip separuhnya 1 miliar. Dia nyari kebenaran Islam. Banyak memang kita temukan itu, banyak dalam kehidupan kami bermasyarakat ini, banyak luar biasa. Sampai 10 miliar baru Islam. Buang, iya 10 miliar itu penyebabnya dia nyari kemana-mana begitu, nyari. Kalau kita kan nggak sampai 10 miliar lagi 70 miliar kita nggak punya ya gitu, sampai kayak begitu-gitu amat puyang juga begitu. Nah, itu sampai segitu saudara. Ya Allah, kadang kita sedih, terharu sama mereka itu perjuangan. Jadi kami ini kalau ada orang mau nanya Islam ngaji pre itu udah biasa. Jadi ada kalanya ngaji itu mendadak pre. Kalau kemarin karena sakit aja saya kena telat makan tuh dikit asam lambungnya naik. Jadi biasanya ngaji kami pre habis sisa sampai jam 3 begitu dialognya. Pokoknya sampai dia capek aja. Ntar jelekin Islam lagi nggak apa-apa. Dan kami tidak pernah dialog dengan orang Kristen pakai Al-Quran, belum pernah. Selalu pakai Injil, karena nggak mau pakai Quran. Percuma, Quran nggak percaya dia. Mau pakai Quran, pakai Injil aja. Adu hafalan Injil aja, gitu. Adu aja. Itu kami biasanya begitu. Begitu. Suruh terangin, ada terangin. Ayat-ayat tabrakan-tabrakan Injil itu. Kata Syekh Ahmad Dedat, 7.000 lebih kalimat yang salah dalam Injil. Itu Syekh Ahmad Dedat. Ulama India hafal Injil 4. Matius, Lukas, Yohanes, Markus termasuk Injil penyelamat. Hafal luar kepala. Banyak muslim begitu. Syekh Rahmatullah Al-Hindi itu yang pesantren di Mekah namanya As-Saulatiyah. Itu Rahmatullah Al-Hindi itu dialog. Hasilnya hafal. Orang India tuh banyak hafal Injil. Sampai sekarang masih banyak orang India hafal Injil 4 lagi. Itu luar biasa. Kalau kami sih enggak hafal mah, cuman beberapa ayat-ayat yang tabrakan-tabrakan ini kami ada begitu. Jadi buat dialog-dialog dan mereka. Yang ketiga, kriteria yang namanya mu'alaf adalah orang kafir, orangnya kafir, orangnya enggak Islam. Mu'alaf nih, orang kafir tapi mencegah kejahatan teman-temannya. Ini mah kayak preman begitu. Orangnya kafir tapi kalau kita kasih dia aman, enggak rese karena dia jaga. Tuh. Itu juga kriteria mu'alaf namanya, kriterianya. Cuman yang ini nih perlu dikasih zakat enggak? Ini ada syarat ngasih dia.
kalau ngasih dia ini lebih dikit ongkos yang harus dikeluarkan dari kas negara dibanding kita ngutus tentara kita yang untuk jaga, maka kasih dia biar nggak banyakkan dana keluar. Begitu kalau model kayak begitu. Jadi uang reman biar aman aja, itu kasih. Tapi bila kasihnya tidak sebesar seperti kita membiayai tentara Islam menjaga mereka. Tapi kalau kemudian lebih besar, jangan rugi membiayai dia. Ntar dia menguasai, bikinin dia pangkalan militer yang membiayai kita, bingung. Begitu akhirnya kayak begitu tuh. Dulu begitu Arab Saudi tuh sama Amerika begitu dulunya. Arab, lo nih mau dihancurin sama Saddam Hussein. Sama Saddam Hussein, dia kan negaranya udah demokrasi, ente kan masih dari kerajaan. Saddam Hussein udah mau ngancem-ngancem ente, mau ngancurin ente. Oh begitu, iya. Jadi ya biar aman ya kasih pangkal militer kita, biayain semuanya. Ujungnya Arab ya begitu, Irak ya hancur juga. Emang begitu Amerika mendingan Amerina. Gitu. Amerika begitu, ujungnya kayak begitu, repot. Bikinin pangkalan-pangkalan militer, repot kalau begitu. Yang ngebiayain kita, semuanya kita, apa aja kita ngebiayain, begitu akhirnya. Enak di dia, semuanya gedung kita buatin, lapangan punya tanah kita, kayak gitulah. Nah ini model kayak begini, maka kalau bakal lebih besar biaya dan enggak usah begitu. Kalau lebih hemat enggak. Keempat, yang namanya mu'alaf adalah orang yang menjaga kita dari kejahatan orang-orang yang bangkang zakat. Kalau ibarat pemerintah waktu dia nagih zakat malah melototan yang kaya ini. Nah ini bisa muslim nih orangnya, kaya umpamanya, cuman dia punya power. Kalau kemudian kita kasih dia, orang-orang yang bangkang zakat nih jadi berzakat. Gara-gara dia kasih dah dia seperaknya, begitu seperaknya, kan gara-gara dia jadi pada zakat, begitu. Itu namanya mu'alaf. Tapi orang model begini kita kasih bila ongkos untuk ngasih lebih kecil daripada kita ngirim petugas aparat muslim untuk ngelawan orang-orang yang bangkang zakat gitu. Apalagi kalau sama masih pilih muslim aja, masih aparat aja, duitnya dari situ juga, jadi menghemat biaya. Itu mu'alaf. Maka dari 4 kriteria mu'alaf ini, yang nomor 1, nomor 2 itulah mu'alaf yang kudu diberi zakat oleh pemerintah. Ketika bagi zakat lah, kalau teman kita Kristen kontrakannya banyak, apartemen aja punya banyak, masuk Islam, kita kasih, kan dia kudu zakat juga, dia orang kaya, kan susahan kita, begitu. Ini. Tapi lah kalau kemudian dia lemah imannya, kasih. Dia kuat imannya, punya pengikut, kalau ngasih dia, pengikutnya bakal ikut, kasih. Tanpa syarat, tanpa ada persyaratan apa-apa. Yang kayak begitu. Akan tetapi yang nomor 3 itu perlu dikasih atau tidak, kayak tadi. Mu'alaf kriteria 3,
Kalau biayanya dikit, kasih. Kalau biayanya lebih gede atau sama, ndak usah. Muslim aja yang dikirim. Begitu. Itu nomor 3. Mualaf tuh. Nomor 4, begitu juga. Ada 2 kemungkinan. Kalau biayanya dikit, ngasih dia supaya orang yang bangkang zakat jadi berzakat dan nggak berkutik sama dia karena dia punya power, kasih jatah dari mu'alaf. Tapi kalau ongkos ke dia jauh lebih banyak atau sama, nggak usah. Kasih tentara Islam aja untuk aparat, untuk nagih-nagih zakat bagi yang pembangkang zakat. Itu yang disebut wal mu'allafati qulubuhum. Ada 4. Mu'allaf tuh disokong hatinya biar mantep. Begitu, disokong. Ini nih kasih zakat. Maka dari kriteria di kitab-kitab ini, definisi mu'alaf itu, pengalaman kami itu yang tadi kami sampaikan, mereka umumnya non muslim itu masuk Islam tuh sudah benar-benar pilihan terakhir. Jadi sudah tuh bergulat dia punya jiwa, baru dah Islam bergulat. Dari pengalaman itu timbang 1 doang, ada timbang 1 doang. Saya pengen tanya Islam, apaan? Kalau Muhammad itu benar-benar Nabi, mestinya ada namanya di Injil. Walau enggak terang-terangan, nama tersirat dah, kata dia. Lu ada, dulu mah lebih tersurat sebelum banyak dirombak. Gitu. Yang tersirat ada. Punya Injil? Punya. Ambil. Bedah baru. Nanti bakal ketemu. Telah. Wah, saya bukan pendeta, nggak boleh. Baik, saya yang jabarin. Udah ada begitu doang tuh. Karena tinggal aktu doang dia yang nyangkut. Yang lain udah gitu, rapi. Rapi. Orang Kristen tuh paling nanya Islam poligami. Muslim tuh bininya 4 begitu. Ini bagaimana ini Muhammad itu istrinya banyak begitu. Dan karena kita muslim ini tidak ngaji, terbawa sama dia. Iya juga ya. Iya. Akhirnya kita bingung. Tapi kalau kita ngaji enggak, justru yang istrinya banyak Nabi Sulaiman 1000. Masih ada sampai sekarang di Injil Penyelama pada kitab Imamat. 1000 ya Nabi Sulaiman. Saudara jangan mikir tidurnya bagaimana, urusan Nabi Sulaiman. Saudara jangan mikir-mikirin ke sana. Nabi Sulaiman juga gak mikirin saudara. Gitu. 1000 istrinya. Banyakan mana? Kenapa itu nggak dikritik? Begitu. Kalau kami suka begitu. Jadi nggak pernah pakai Quran sama Injil aja. Patah. Ntar nanya lagi sama pendeta. Kalau dia bukan ustadz begitu, kalau dia bukan pendeta, ntar balik lagi, nggak apa-apa, biasa itu, dialog, nggak apa-apa. Orang pengen tahu Islam itu, jadi kami harus nyelamatin dia, lebih prioritas. Maka majelis itu dari dulu pray. Kalau ada orang mau nanya Islam, nggak apa, pray, begitu, gitu, supaya terbuka. Uang udah di pinggir jurang nanti. Ada orang Kristen baik, bagi mie, bagi makanan, bagi beras, nggak usah dimusuhin, kan udah bagus, didoain aja biar dapat hidayah, begitu. Jangan kita suudzon orang, doain aja, nih ente kan udah bagus, berbaginya itu kan ngikutin ajaran Nabi. Cuman belum syahadat, lah kan kita didorong-dorong.
biar syahadat. Sayang banget udah baik bagi makanan sama orang kampung. Kan banyak tetangga kita kan banyak tuh suka bertetangga sama non muslim, baik kan didoain aja biar dapat hidayah. Kan kasihan dia udah baik banget, sopan orangnya, kadang lebih sopan dari kita punya saudara-saudara seagama. Ada yang kayak gitu ya, kasuistis kan banyak, tapi kan kasus-kasus saja itu biasa yang kayak begitu. Cuman karena sekalian ini ngaji mualaf, saya harus menerangkan tentang cara-cara mengislamkan biar kita lebih mudah ya. Walaupun ngaji kita ini bab zakat lagi ngajinya, maka kami batasi pada mualaf aja kajiannya biar nggak keluar gitu. Jadi saudara, kalau ada non muslim agama apa aja dah, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, teman-teman saudara atau teman kantor apa teman rumah pengen Islam, maka kewajiban kita langsung syahadatin, bimbing syahadat. Itu wajib. Bimbing. Jangan entar ya sama guru ngaji saya aja, jangan begitu, itu namanya salah. Ntar ya, nanti malam aja ada guru ngaji dia takwa, jadi Islamnya nanti malam. Belum malam asar mati, dosa besar kita ngalangin orang mau Islam, kagak bisa begitu, dosa besar. Maka kita Islamin dulu, nanti baru merasa kata kita kayaknya saya ya Islam begajul juga, belum ngerti, baru disempurnakan begitu. Jangan sekali-kali entar dulu, jangan begitu. Kalau ada orang Islam tuh begitu, jangan, sahadatin aja dulu, bimbing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bimbing terjemahnya kan saudara udah hafal dari itu aja, nanti disempurnakan begitu. Begitu. Artinya sempurnakan kalau pengen disaksikan orang banyak. Yang penting sahadatin dulu. Khawatir dia mati. Bilang ntar malam dohor, asar mati. Lalu udah neraka selama-lamanya. Penyebabnya kita. Repot pertanggungjawaban kita di akhirat sama Allah. Itu begitu. Itu satu. Dua, artinya kalau kita udah bimbing, kalau orang udah Islam tuh adalah kasih ajaran niat mandi junub gitu. Ini ente niat mandi junub aja yang diajarin, karena jarang anak umur 5 tahun masuk Islam tuh jarang begitu. Kebanyakan udah berkeluarga, udah gede begitu, jarang dah yang kami temukan tuh jarang. Jadi kasih niat mandi junub, ajarin, suruh tempel aja dah, mandi nih ya, nanti habis ini mandinya ini begitu. Mandi junub aja, jangan mandi masuk Islam, jangan mandi junub, sebab dia kadang udah berkeluarga, karena mandi kemarin itu tadi biar dia nggak junub secara badan, jiwa udah nggak junub, udah suci, badan masih berhadas besar, kan dia bersetubuh sama istrinya atau sama suaminya, dia Islam begitu, dia Islam begitu. Itu ajarin niat mandi junub aja, tulis saja, nanti habis ini mandi begitu. Minimal nomor 1 sahadatin, jangan kita bilang nanti aja, jangan. Itu kewajiban kita jadi muslim. Kurang lebih begitu, buat tanya jawab aja kita waktu yang ada. Kalau ada yang nggak jelas dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan. Wallahu a'lam.